Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 202. Mata si kecil menjadi bulat, dan mulutnya terbuka lebar. Pagoda kecil ini bahkan tidak setinggi 1 inci tetapi sebenarnya memiliki latar belakang yang menakjubkan. Itu terlalu mengejutkan. Setelah itu, dia memikirkan pertanyaan penting. Tepatnya dari era mana Dewa Willow itu berasal? Mungkinkah itu secara pribadi menyaksikan hal-hal yang dibicarakannya? Jika ini benar, maka petir yang disambar petir ini akan benar-benar menakutkan di luar dugaan. Dewa Willow, apakah Anda secara pribadi menyaksikan ini di masa lalu? Bocah iblis dengan hati-hati mengucapkan kata-katanya, tetapi bagaimana mungkin niatnya tidak diperhatikan oleh Dewa Willow? Pohon hitam yang hangus itu sunyi. 10 atau lebih cabang hijau dan subur menari-nari di tiup angin. Itu damai dan tanpa gerakan saat menjawab, itu adalah sesuatu yang saya dengar. Mata besar bocah iblis itu bergerak. Tanggapan pihak lawan agak terlalu biasa, hampir seolah-olah tidak mau banyak bicara. Itu membuatnya agak curiga. Apa jenis pagoda kecil ini awalnya? Mengapa memiliki masa lalu seperti itu? Dia bertanya, karena dia ingin tahu lebih banyak. Tahun-tahun itu terlalu jauh di masa lalu, dan sulit untuk dilacak kembali. Mengetahui terlalu banyak tidak akan banyak membantu Anda, dan bahkan mungkin menempatkan Anda dalam bahaya. Anda hanya perlu tahu bahwa itu adalah item yang tangguh. Itu adalah artefak berharga yang memiliki kekuatan ilahi yang benar-benar tak tertandingi. Dewa Willow menjawab. Itu sangat serius, dan kata-katanya mengandung sedikit prestise. Itu memperingatkannya dengan nada serius bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak baik untuk digali terlalu dalam. Jika tidak, itu dapat menyebabkan bencana yang membahayakan jiwa. Si kecil berada dalam situasi yang sulit. Dia benar-benar tidak menganggap pagoda kecil ini berbahaya sama sekali. Apakah pagoda kecil yang berkilau dan tembus cahaya ini benar-benar akan mengambil nyawanya untuk membungkamnya? Itu kehilangan sebagian besar tubuhnya. Pagoda itu beberapa lapis lebih kecil dari sebelumnya. Tepat pada saat ini, Dewa Willow sekali lagi berbicara, mengatakan bentuknya sedikit berbeda. Ketika si kecil ini mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia menempatkan pagoda kecil di tengah telapak tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Hanya ada 4 lapisan, dan itu sangat indah dan cerah. Dia tidak melihat adanya ketidaksempurnaan, dan sama sekali tidak terpikir olehnya sebelumnya bahwa itu bisa saja rusak. Tidak heran bahkan Dewa Willow tidak mengenali pagoda kecil itu ketika dia kembali ke desa batu. Bentuknya benar-benar berubah. Segera setelah itu, si kecil mengingat apa yang terjadi di dalam 100 Shattering Mountains. Pagoda kecil pernah menggunakan api Phoenix untuk memperbaiki dirinya sendiri, mencoba memulihkan tubuhnya dan memperbaiki kondisinya. Botak kedua dan air liur burung merah besar tumpah kemana-mana saat mereka menatap pagoda kecil itu. Jika bukan karena betapa biadabnya bocah iblis itu, mereka pasti akan mencurinya. Bola berbulu itu seperti pencuri saat melompat ke bahu si kecil dan meluncur ke pergelangan tangannya. Ia sekali lagi memeluk pagoda kecil itu, tetapi kali ini ia tidak menggigitnya, karena ia telah melakukannya belum lama ini hanya untuk melukai giginya. King Feng sangat senang dan merasa senang untuk kakak laki-lakinya yang kecil. Dengan harta karun tertinggi semacam ini di tangannya, jika dia bisa menggunakannya di masa depan, dia akan bisa mengalahkan apapun yang ada di hadapannya. Pada akhirnya, mereka sekali lagi kembali ke pertanyaan awal mereka. Si kecil meminta bantuan Dewa Willow. Dia menginginkan sayap Heaven Swallowing Sparrow dan cakar Kyongki, tetapi semuanya telah dimakan oleh pagoda kecil itu.
Sepertinya itu tidak akan melepaskannya tidak peduli apa, membuatnya sangat tidak berdamai. Mungkin terlalu sulit untuk melakukannya. Itu telah menyerap esensi dan menggunakannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Pada akhirnya, kami mungkin hanya dapat mengekstraksi dalam jumlah kecil, kata Dewa Willow. Si kecil tidak puas. Dia sekali lagi mulai mengunyah pagoda kecil untuk melampiaskan amarahnya. Itu adalah esensi darah makhluk berdarah murni dan tulang berharga. Nilai inheren yang terkandung di dalamnya terlalu tinggi, dan setiap porsi kecil yang dilepaskan ke dunia akan menimbulkan gelombang besar. Botak kedua dan burung merah besar tegang. Mereka benar-benar ingin mencoba rasa makhluk berdarah murni, tetapi mereka juga tahu bahwa kemungkinan itu terjadi tidak tinggi. Suara gemerisik terdengar, dan beberapa bubuk putih jatuh. Mereka tampak seperti kepingan salju, dan pemandangan ini membuat si kecil menangis sedih. Jelas bahwa pagoda kecil sedang mencerna esensi tulang dan memuntahkan sebagian dari sisa makanan. Ini adalah fragmen tulang dari makhluk berdarah murni, dan dapat digunakan sebagai obat primer. Itu tak ternilai harganya. Baldi kedua berbicara. Kali ini, jumlah bubuknya sangat banyak, membuat matanya bersinar karena dengan cepat menggunakan sesuatu untuk menangkapnya. Sebuah cabang willow mengulurkan dan membungkus dirinya di sekitar pagoda kecil seperti batu giok. Itu bergoyang dengan lembut, dan berbagai simbol menyebar. Selain itu, suara aneh dan misterius dipancarkan. Dengan suara putong, 2 potong daging jatuh. Mereka sangat besar, dan beratnya beberapa ribu jin. Energi esensi melonjak, dan seolah-olah 2 penyimpanan ilahi muncul. Botak kedua dan mata burung merah besar itu langsung memerah, dan mereka benar-benar ingin melompat. Si kecil juga tercengang. Jelas ada sayap dan cakar seukuran gunung sebelumnya, namun mengapa hanya ada sedikit yang tersisa? Daging The Heaven Swallowing Sparrow mulai berkedip dengan cahaya gelap, dan daging Kyongki meledak dengan cahaya warna-warni merah. Mereka berdua sangat mengejutkan, dan ada fluktuasi yang dipancarkan dari mereka yang membuat orang merasa terintimidasi. Ambil 2 wadah batu giok. Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Dewa Willow berbicara. Si kecil tersentak kembali ke kenyataan dan dengan cepat mengeluarkan 2 wadah batu giok berkilau. Keduanya dipahat dari batu giok kualitas tertinggi, dan dapat digunakan untuk menyimpan obat-obatan berharga serta barang berharga lainnya. 2 cabang willow diturunkan. Mereka menusuk diri mereka sendiri hingga berkeping-keping, melepaskan cahaya warna-warni yang menyilaukan dari cabang-cabang yang hijau dan rimbun. Mereka dipenuhi dengan energi keberuntungan dan kedamaian saat mereka memancarkan gelombang suara. Kedua cabang lembut ini terjalin, tampak misterius dan tidak biasa. Hanya dalam sepersekian detik, daging makhluk berdarah murni praktis benar-benar halus, berubah menjadi esensi yang paling mendasar. Dagingnya kehilangan kilaunya, dan menjadi seperti fosil yang mengering. Namun, ada setetes cairan seperti batu giok hitam yang bergulir. Ini adalah bentuk terkonsentrasi dari esensi darah Heaven Swallowing Sparrow. Di cabang lain, setetes cairan merah berkedip-kedip. Itu seperti berlian darah, dan sangat brilian. Beberapa ribu jin daging dengan cepat kehilangan kilaunya. Meskipun masih ada sejumlah besar keilahian dan kekuatan utama yang terkandung di dalamnya, Dewa Willow tidak terus memurnikannya. Susu. Sebuah cabang willow melilit pagoda kecil itu. Itu terus bergoyang, dan pada akhirnya, ada 2 potong beberapa ribu daging jin yang jatuh. Mereka adalah daging makhluk gunung ilahi meteorit selatan dan gunung Yi. Jelas bahwa mereka pada awalnya bukanlah makhluk humanoid. Dari potongan daging yang tersisa mereka bisa melihat seperti apa tubuh aslinya. Dewa Willow menggunakan metode yang sama. Itu memperpanjang 2 cabang hijau zamrud yang memasuki 2 potong daging yang kuat. Penyempurnaan dimulai,
dan cairan ilahi diekstraksi. Si kecil dengan cepat mengangkat 2 wadah batu giok, menunggu dengan harapan. Cabang willow itu brilian dan membawa kekuatan menyelam yang tak ada habisnya. Itu bahkan bisa memurnikan daging makhluk berdarah murni. Sepertinya hanya dalam sepersekian detik, setetes cairan emas muncul di cabang yang lembut. Tetesan yang menyilaukan berguling ke bawah cabang. Di cabang lain, setetes cairan putih murni muncul. Gelombang cahaya berdesir keluar darinya. 2 tetes cairan memancarkan cahaya warna-warni yang luar biasa. Karakteristik ilahi mereka sangat bergelombang, dan seolah-olah mereka menembus ruang itu sendiri. Mereka terbang keluar, mengejutkan semua orang. Cairan itu jatuh ke dalam wadah, meninggalkan kemegahan kabur yang berharga. Si kecil senang. Dia sangat senang ketika dia melihat 4 wadah batu giok kecil ini. Ini adalah darah murni terkonsentrasi. Karakteristik ilahinya sangat menakutkan, dan dari waktu ke waktu kilat akan dipancarkan juga. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Burung merah besar dan botak kedua benar-benar terpana. Bahkan mata Hairy-Ball pun bulat saat dia mati dengan cermat. Meskipun hanya ada 4 tetes kecil, mereka berkali-kali lebih berharga daripada setumpuk obat yang berharga. Cairan ilahi yang halus ini adalah jenis esensi terkonsentrasi. 10 keturunan archaik bahkan tidak sebanding dengan 4 tetes cairan ilahi kecil di wadah kecil. Jika ini keluar di pasar terbuka, itu pasti akan menciptakan kekacauan. Botak kedua dan burung merah besar mengawasi dengan seksama, tetapi mereka tahu bahwa tetesan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sudah mendengar Dewa Willow mengatakan bahwa mereka akan digunakan untuk pembaptisan bocah iblis, jadi ini hanyalah persiapan untuk acara itu. Botak kedua menelan ludahnya bertanya sambil melihat beberapa jin daging yang tidak berkilau. Apakah kamu masih membutuhkan daging ini? Aku tidak membutuhkannya lagi. Dewa Willow berbicara. Tanpa menunggu si kecil mengatakan apa-apa, burung merah besar dan botak kedua bangkit dan menerkam. Mereka bergerak segera setelah Dewa Willow berbicara, menghilang seperti gumpalan asap. Kalian mau kemana? Pergi cari Hushen agar kita bisa membuat pesta besar untuk semua orang. Pria kecil itu berteriak dari belakang. Dengan suara suhu, Hairy-Ball mengejar mereka. Itu langsung melompat di atas gunung daging, menunggu barbeque. Apakah Dewa Willow akan membantu King Fang melakukan pembaptisan juga? Si kecil bertanya. Mari kita biarkan dia memperbaiki tubuhnya terlebih dahulu. Dewa Willow menjawab, tetapi sebenarnya tidak menolak. Pada hari-hari berikutnya, si kecil menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki tubuhnya dan mengolah simbol-simbolnya. Dia ingin menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi puncaknya. Dewa Willow sudah mengatakan bahwa dia bisa melakukan pembaptisan segera. Hong Long Long. Lapangan mulai bergetar. Si kecil mulai berlari sambil membawa batu 100.000 jin. Adegan itu agak menakutkan, tanah sedang retak dan celah-celah memanjang keluar. Pada akhirnya, kakinya langsung ambruk ke tanah. Aneh. Burung merah besar itu agak takut setelah melihat ini. Apakah ini masih kekuatan manusia? Ini hanya seorang anak kecil, namun dia membawa gunung sambil berlari. Ini benar-benar menakutkan. Si kecil muncul dari tanah. Dia berlari jauh dan membawa kembali batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, menempatkannya di dataran untuk menggantikan bumi di sana. Kemudian, dia sekali lagi mulai membawa ratusan ribu jin batu untuk melatih kekuatannya, tetapi pada akhirnya itu tidak membantunya sama sekali. Ketika dia berlari, tanah berbatu akan retak dan terbelah. Itu tidak bisa mendukung kekuatannya yang menakutkan. Dia meninggalkan tempat ini dan memasuki pegunungan primitif untuk berkultivasi. Dia langsung melompat dari satu puncak gunung ke yang berikutnya. Asap dan debu membumbung ke udara,
dan setiap kali seolah-olah raksasa menunjukkan kekuatannya. Puncak gunung terbelah oleh kedua kakinya. Ketika rombongan berburu Stone Village melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi tercengang. Mengapa anak ini tampak seperti dia menjadi semakin menakutkan? Tidak heran dia bisa membawa kembali begitu banyak hal yang menentang surga. King Feng juga terus-menerus melunakkan tubuhnya sendiri. Ketika dia melihat pria kecil itu, dia tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menemukannya nanti, dia berkata, "Kakak kecil, kamu bisa memasuki alam dewa kekosongan lagi." 2 tahun telah berlalu. Ketika si kecil mendengar ini, dia mengangguk. Hatinya tersulut, karena dia selalu ingin masuk lagi. Apa? Fight God Realm? Aku juga ingin pergi. Setelah mereka kembali ke desa, Ermeng, Pihou, Bai Ingus dan sekelompok besar orang terguncang setelah mendengar si kecil meminta bantuan Dewa Willow ini. Mereka semua mulai ribut. Mereka tidak pernah keluar dari pegunungan primitif, dan paling banyak akan melihat beberapa desa di dalam pegunungan besar. Mereka benar-benar merindukan kesempatan untuk bertemu dengan dunia luar. Biarkan aku melihat dulu, dan kemudian kita bisa pergi bersama dan menimbulkan lebih banyak masalah, kata si kecil. Dia ingin diam-diam melihat situasinya. Dewa Willow tidak menentang ini. Itu selalu ingin si kecil mengasah dirinya di sana, tapi sayangnya, terakhir kali dia terlalu gila. Dia hanya masuk untuk 1 hari, namun dia benar-benar mengacaukan segalanya. Bahkan alam dewa kekosongan tidak bisa menanganinya lagi dan mengusirnya. Nak, pergi dan perhatikan situasinya dengan cermat. Nanti, paman akan ikut denganmu juga. Shi Linghu dan kelompok pria kuat lainnya juga menantikan acara ini. Si kecil langsung sakit kepala. Dia mengangguk segera setelah itu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Dewa Willow saat ini, tetapi 10 cabangnya yang hijau dan subur tiba-tiba naik. Mereka langsung menembus ke langit, dan simbol mulai menempati area ini dengan padat, menciptakan pintu. Si kecil duduk di bawah batang pohon hitam hangus. Dia tidak merasa seolah-olah energi esensinya sedang dipisahkan dari dagingnya, melainkan seolah-olah seluruh tubuhnya benar-benar menghilang dari posisi aslinya saat dia melangkah melewati gerbang itu. Cahaya warna-warni berkedip-kedip, dan suara guntur meraung di dalam gerbang itu. "Ao!" Bocah iblis itu segera mulai berteriak. Dia merasa sangat emosional di dalam. Kabut kekacauan utama kabur. Si kecil dengan cepat berlari ke depan, langsung menyerbu melalui reruntuhan yang luas. Dia masuk dari tempat yang berbeda dari orang-orang negara kuno. Dia harus melewati reruntuhan yang dipenuhi puing-puing dan sisa-sisa kuno ini untuk memasuki tanah awal yang sebenarnya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki akses ke berbagai surga surgawi yang agung. Fight God Realm, aku sudah kembali. Bocah iblis itu berteriak keras. Dia merasa bersemangat, dan dia sangat tergugah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.